Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwasanya setiap ada yang awal pasti ada yang akhir. Setiap ada pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Setiap ada permulaan pasti ada yang namanya penghabisan. Tak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita bahwasanya semua itu memang ada dan memang nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bayang-bayangkan terlebih dahulu, yang dilahirkan oleh ibu kita menjadi seorang bayi yang merah tak berdaya. Setelah menjadi bayi yang merah tak berdaya, beberapa tahun kemudian menjadi seorang anak-anak. Dengan kelincahan dan ketangkasan yang kita lakukan, kemudian beransur kembali menjadi anak remaja. Setelah menjadi remaja beransur kembali menjadi orang dewasa. Setelah memasuki usia dewasa, masuklah kita ke usia tua. Dan di usia tua inilah sehari, seminggu, sebulan atau setahun kemudian pun kita akan menemui ajal kita masing-masing. Oleh sebab itu, ketika kita menemui ajal kita, berjumpalah kita dengan yang namanya kematian, al-maut. Dan kematian ini jangan kita anggap adalah sebuah akhir dari hidup kita. Salah besar. Bahwasanya mati ini merupakan awal dari kehidupan yang baru. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ibu kita menuju alam dunia ini, maka pada hakikatnya mati juga perpindahan hidup, yaitu dari alam dunia ini menuju alam barzah. Jadi oleh sebab itu, setiap amal yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah suatu ketika datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan ada 3 nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama yaitu yang disampaikan Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayit." Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan mati. Hidup sesuka hatimu. Mau solat silahkan, tak solat silahkan. Mau bersedekah silahkan, mau berbuat baik silahkan, mau menolong orang lain silahkan. Begitu juga mau bermaksiat silahkan, mau melakukan dosa silahkan, mau mencuri silahkan. Semua itu terserah padamu. Tetapi ingat, fa innaka mayyit. Suatu saat kau akan menjadi mayat. Suatu saat engkau akan pasti mengalami yang namanya kematian tersebut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh sebab itu, setiap tingkah laku, gerak-gerik kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bahkan hembusan napas kita, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan, tetapi jangan lupa setiap yang kau kerjakan kau pasti akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, apapun tingkah laku kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kita mengerjakan kebajikan sebesar zarrah, itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan dosa walaupun sebesar zarrah, Allah pun akan menunjukkan dan memberikan balasan terhadap dosa yang kita lakukan. Mau kebaikan yang kita lakukan maupun kejahatan yang kita lakukan, semua itu akan diberikan Allah ganjaran sesuai apa yang kita lakukan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk akhirat. Kalau kita bertanam, maka kita akan memanen.
Oleh sebab itu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan dan memanen kebaikan tersebut. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kau cintai, tapi jangan lupa engkau pasti akan meninggalkan apa yang engkau cintai. Cinta terhadap harta boleh, cinta terhadap istri, anak, keluarga boleh, cinta terhadap yang lainnya pun juga boleh. Tetapi jangan lupa kecintaan tersebut harus di bawah, dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus dibuat yang paling atas. Oleh sebab itu, setiap cinta yang kita lakukan harus berlandasan karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap keluarga kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap harta kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap orang lain juga boleh, tapi dengan catatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kita yang meninggalkan yang kita cintai tersebutlah yang meninggalkan kita. 3 pesan malaikat Jibril ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ingat. Yang pertama, nasihat Jibril adalah, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayit. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa engkau pasti akan mati. Kemudian yang kedua, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan, tetapi jangan lupa engkau akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang engkau kerjakan. Kemudian nasihat yang ketiga ialah wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa yang engkau senangi, tetapi sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa introspeksi sadar diri bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, setiap gerak-gerik yang kita lakukan, bahkan kehidupan kita ini merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita. Saya sebagai Al-Fakir ingin menyampaikan dan menghimbau terhadap saudara-saudari sekalian bahwasanya marilah kita senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, yaitu senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa meluangkan waktu kita untuk melakukan yang baik-baik. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam ia akan memati. Jadi oleh sebab itu, orang yang menanam pasti akan memati. Ketika kita menanam kebaikan, maka insya Allah yang kita petik juga kebaikan. Tetapi kalau kita tanam yang namanya keburukan, maka yang kita dapat adalah keburukan. Jadi baik dan buruknya tergantung pada diri kita. Nasib kita tergantung dengan diri kita. Tingkah laku kita tergantung dengan diri kita. Kalau kita ingin bernasib baik, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah yang baik-baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohonlah sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.